Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Riza Aulia dengan NIM 242333017 dari Prodi Manajemen Pajak. Kali ini saya akan mempresentasikan materi penganggaran modal atau capital budgeting pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Pengertian. Capital budgeting merupakan proses sistematis untuk merencanakan, menilai, dan memutuskan investasi jangka panjang yang dilakukan perusahaan. Investasi ini biasanya berkaitan dengan pembelian mesin baru, pembangunan fasilitas produksi, peluncuran produk baru, hingga pengembangan proyek strategis. Keputusan capital budgeting sangat penting karena melibatkan dana besar serta berdampak panjang terhadap profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Penganggaran modal membantu perusahaan memilih proyek yang memberikan nilai tambah paling tinggi berdasarkan analisis arus kas masa depan dan risiko. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama penganggaran modal adalah memastikan perusahaan mengalokasikan dananya secara tepat pada proyek yang memberikan keuntungan maksimal. Selain itu, capital budgeting bertujuan mengukur kelayakan finansial suatu investasi, mengurangi risiko pengambilan keputusan yang salah, serta membantu manajemen memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan. Capital budgeting juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan modal, menjaga stabilitas keuangan jangka panjang, dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar. Adapun karakteristik keputusan investasi jangka panjang. Keputusan capital budgeting memiliki karakteristik unik, antara lain membutuhkan dana besar sehingga mempengaruhi struktur keuangan perusahaan. Investasi jangka panjang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun, sehingga keputusan yang diambil akan berdampak panjang terhadap operasi bisnis. Selain itu, keputusan ini relatif sulit dibatalkan karena bersifat permanen. Misalnya pembelian mesin atau pembangunan pabrik. Proses ini juga mengandung ketidakpastian yang tinggi karena arus kas masa depan dipengaruhi oleh perubahan pasar, inflasi, serta kondisi ekonomi. Oleh karena itu, analisis yang teliti sangat diperlukan sebelum mengambil keputusan. Adapun jenis keputusan investasi. Jenis keputusan meliputi penggantian aset lama, ekspansi kapasitas, pengembangan produk baru, proyek wajib karena regulasi, dan proyek penelitian atau pengembangan teknologi. Setiap jenis memiliki tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Ada pula tahapan proses. Tahapan dimulai dari identifikasi proyek, dilanjutkan dengan penyusunan estimasi arus kas, analisis kelayakan menggunakan metode penilaian, pemilihan proyek paling menguntungkan, kemudian implementasi dan evaluasi pasca proyek untuk menilai keberhasilan. Ada juga metode penilaian investasi. Beberapa metode penilaian proyek adalah payback period untuk menghitung lamanya pengembalian investasi, discount payback period yang mempertimbangkan nilai waktu uang, dan average rate of return yang menilai profit berdasarkan laba akuntansi. Metode lainnya adalah net present value atau NPV yang menghitung selisih nilai sekarang antara arus kas masuk dan keluar, profitability index yang membandingkan nilai manfaat terhadap biaya awal, internal rate of return yang menunjukkan tingkat pengembalian proyek, serta modified internal rate of return yang memperbaiki kelemahan IRR dengan asumsi reinvestasi yang lebih realistis. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Faktor penentu meliputi estimasi arus kas masa depan, biaya modal, tingkat risiko proyek, inflasi, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan internal perusahaan, serta regulasi pemerintah. Baik, di sini dapat disimpulkan bahwa capital budgeting merupakan proses strategis yang membantu perusahaan menentukan investasi mana yang mampu memberikan manfaat paling besar dalam jangka panjang. Keputusan ini sangat penting karena melibatkan dana besar, risiko tinggi, dan dampak jangka panjang terhadap profitabilitas perusahaan.
Dengan melakukan analisis arus kas yang tepat, serta menggunakan metode penelitian seperti NPV, IRR, dan PI, perusahaan dapat memilih proyek secara finansial, menguntungkan, dan sejalan dengan tujuan strategis perusahaan. Capital budgeting bukan hanya alat keuangan, tetapi juga bagian dari perencanaan bisnis yang menentukan arah pertumbuhan perusahaan di masa depan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.